tentu kalau yang ribuan tahun lalu pasti punya sejarah yang kita nggak boleh lepas itu. Ya, jadi jangan berpikir kekristenan mula-mula itu sudah punya kitab. Enggak, mereka itu bisa eksis bahkan mati martir tanpa kitab. Justru sekarang terjadinya sampai 53.000 denominasi karena kitab kok. Siapa bilang? Justru karena kitab ini kita berdenominasi. Mereka itu rela mati tanpa kitab. Kitab Injil itu baru ada di abad keempat, Pak. Di tahun 397 kanonnya ya. Kanonnya dikanonkan. Dulu Injil itu bersebar tuh. Jangan Bapak kira jemaat gereja yang ada di Galatia membaca surat kiriman yang ada di Korintus. Enggak, mereka enggak baca itu. Duh, itu surat kiriman buat Galatia kok. Bagaimana dia bisa tahu dia yang ada di Korintus? Tapi apakah lantas mereka nggak tahu ajaran yang di Korintus? Ya tahu juga. Berarti dari mana? Dari ajaran lisan. Mereka itu eksis dari ajaran lisan, bukan dari tulisan, Pak. Makanya istilah kalau apa yang diajarkan dalam lisan, Aderion? Many things. Lu jangan berbicara apa aja, semua. Oke. Fokusnya jangan ke situ dulu. Jadi kita mesti tahu basicnya gitu loh. Gereja itu punya sejarah, Pak. Nah, kita nyambung ke Tritunggal. Tadi kan nyambung ke situ kan, biar nggak putus gitu. Gue nggak ngomongin bahas paradosisnya dulu. Tapi pada waktu itu banyak ajaran-ajaran. Jadi gini, Pak, tahun 313 kekristenan itu baru dianggap ke dalam tanda kutip ke eksistensinya. Mereka tuh nggak dipersekusi lagi. Dulu dari tahun 70 sampai tahun 313 setiap ada mereka dibunuh. Mereka tuh ngumpet-ngumpet. Makanya ada tanda salib. Kenapa dibuat tanda salib? Itu sejarahnya ada. Itu artinya berdoa tanpa kata-kata. Kalau mereka ini ketahuan Kristen dibunuh. So, kamu berpikir ada kitab, lu ibadah aja diam-diam. Gimana? Nah, tahun 313 disitulah mereka diakuin. Bukan menjadi agama negara, bukan. Diakuin keberadaannya. Mereka boleh bebas beribadah. Dari situlah gereja baru mulai ada peradabannya. Disitulah ditemukan banyak Injil-Injil yang mengatasnamakan diri Rasul. Itu namanya anti-legomena. Anti-legomena inilah di situ ditemukan ada Injil Gembala Hermes, ada Injil Thomas, ada Injil itu bukan baru ditemuin abad itu, tapi itu bersebar, sudah ada di kalangan gereja saat itu. Nah, untuk mengurangi untuk supaya nggak ada ini yang punya kanon yang jelas, makanya ada pengkanonan. Itu ada dua konsili, tapi finalnya itu tahun 397. Disitulah ditetapkan gereja kitab ini. Dari tahun 397. Pak. Gitu. Begitu juga tahun 300. Tadi kan kau bilang kan anti-legomena itu ada tahun 325. Di situ juga ada namanya Konsili Nisea. Konsili Nisea itu ada ajaran yang nggak benar. Kenapa? Ada orang itu ngajar masa ada Allah ada, firmannya belum ada. Firman Logos itu diciptakan. Itu ajaran Arius. Itu ditentang Athanasius. Perlu konsili nggak? Perlu dong. Perlu dong. Masa nggak perlu konsili? Memang kau pikir setiap RT aja punya masalah? Itu perlu rapat. Lah masa gereja nggak rapat? Itu dapat dari mana ajarannya? Ya secara turun-temurun. Kamu baca di Kisah para Rasul 15 ayat 1. Para rasul itu berkonsili. Rapat itu kalau ada setiap masalah. Bukan diputuskan sama satu orang. Gitu. Nah disitulah ditetapkan namanya pengakuan iman Nisea. Gitu loh. Ini loh, yang benar itu seperti ini. Baca itu. Kalian kan terlalu gini kan menolak gereja. Karena apa? Kalian tuh dari reformasi. Kalian lepas gereja itu, kalian lepas tradisi itu. Kau baca 2 Tesalonika 2:15. Sebab itu berdirilah dan berpegang teguh tentang segala apa ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Itu paradosis. Lisan itu paradosis ya? Bukan paradosis itu sebenarnya itu kan katakan ajaran-ajaran yang kamu terima itu sebenarnya salah tuh. Karena di situ nggak menggunakan kata dia sekali ya, tapi paradosis. Paradosis itu artinya tradition. Tradition itu. Tradisi gereja itu kitab ini tuh juga tradisi, Pak. Nih kitab yang ini nih. Alkitab yang kita pegang yang khususnya kanon di Perjanjian Baru ya. Kanon Perjanjian Baru itu ajaran lisan yang ditulis.
jangan berpikir kalian itu ajaran-ajaran itu dari Yesus dikte terus ditulis para rasul. Nah, hal-hal seperti itu siapa namanya? Si Felix, lu mesti belajar kuat. Jadi lu punya pondasi yang kuat. Lu bisa mempertanggungjawabkan iman lu kuat. Enggak konyol. Kayak kemarin Kores nanya Yesus berdoa sama siapa di Taman Getsemani, ngajarin berdoa. Lah murid-muridnya tidur gua. Gua aja malu dengar jawabannya seperti itu. Oh, itu Yesus lagi ngajarin berdoa. Lu ngajar berdoa gimana? Itu kan berdoa sama Bapa itu. Kalau kamu nggak ngerti tentang hubungan antara bapak sama anak, kacau. Jadi lemper kalian. Jadi lemper. Untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Gue nggak sembarangan ini. Percaya sama gue. Kayaknya Felix bingung deh. Gue langsung giniin aja Derion. Nggak usah, pengajaran Rasuli itu Tritunggal atau hanya Tuhan ya? Tidak usah. Lu nggak usah. Itu lu masuk dulu bro. Ya. Lu nggak usah jadi kayak mediasi di sini, mediator. Oke. Bang Kores, Bang Felix Ade. tanya, bingung nggak Felix sama ini? Saya Tentu tidak bingung. peduli siapapun Tentu karena dia bingung. saya bingung. Tadi saya nggak Halo. akan bingung. Halo, sebentar. Bentar dulu, Pak. Bukan bro, Saya jelaskan bukan dulu, Pak. takut. Jangan kalian tuh jangan jadi provokator. Biarin Gua dulu ini lagi Felix mau- dulu. Felix dulu Ya udah, tanggapan diam Felix dulu. sama dakwah lu, sama khotbah lu. Lu diam dulu bro. Felix Justru dulu. kamu diam. Gue tuh nggak pernah lo ngurusin orang Islam kalau lagi ngomong berantem kalian gue keluar loh. Lu Gua keluar, lu sama gue duluan siapa sih naik? Loh, bu tahu? Memang kenapa kalau lu duluan lo? Kan gue suruh naik lu supaya lu bisa surat ngajarin kuasa lu? Felix. Mana surat kuasa lu? Kalau lu duluan berarti lu yang lebih berkuasa. Iya. Mana ada surat kuasa? Enggak, maksudnya kan tujuan gue baik kan. Lu diam Derion. dulu, nggak ada baik-baikan. Diam Lu nggak ada dulu lah ucapan. Ya udah, dulu lanjut deh. Kalau itu jangan jadi Tapi nanti kasih Felix ngomong ya. Kasih Diam Felix aja, nanggapin ya. Lu bukan pengacaranya dia kok. Satu-satu aja ngomong. Saya mau belajar sini. Kalau ribut-ribut saya tentu nggak nangkap saya nih. Iya, satu-satu aja. Makanya diam-diam lu jangan buat provokasi. Gue itu tadi kan ngajar loh. Mau dia itu ngerti atau nggak ngerti, fokus gue tadi kan bukan ke Felix, ke semua orang ini loh. Kekristenan ini tuh jangan jadi Kristen yang abal-abal. Salam. Abal-abal Kristen tapi nggak ada identitas. Oh, saya bukan oneness, saya bukan trinitas. Oh, udah jelas ini pasti abal-abal nih. Pasti. Saya mau nanya dulu. Ya kita. Bagus, Halo, tanya lah. halo, Memang harus nanya, halo. Pak. Silakan, Iya. Pak. Silakan Tapi tanya. Anda jangan pernah merasa lebih memahami karena di sini kita bertafsir ya. Saya tahu maksud Anda. Saya juga belajar. Anda Belajar, belajar. Oke. Jadi begini. Yang saya lihat kemarinnya abad pertama, abad yang kedua, abad yang ketiga nanti sampai Konsili Nicea 325 di mana Arius dengan Athanasius runcing di situ perdebatan tentang ketuhanan Yesus, tentang Yesus Sang Firman itu Bukan. yang tadi Anda singgung itu. Salah Bukan, satunya di dalam itu enggak bukan membahas dalam- ketuhanannya Yesus, bukan. Pengajaran sesat itu, bidat-bidat itu tidak pernah bermasalah dengan ketuhanan Yesus, enggak. Bidat-bidat Yang- itu tahu mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat tuh. Oke lah, nanti kita Nah, perbincangkan. Saya nah juga ada itu. buku, saya ada Iya, buku saya juga tentang punya itu. buku. Jadi gini, maksud saya Iya. gini. Ya kan kita sumber-sumber literatur yang udah kekinian kan. Yang saya lihat begini kawan, ya. Ketika abad yang pertama, kedua dan yang ketiga, ajaran gereja, ajaran Kristus dan para rasul itu tidak ada masalah. Kalaupun ada nanti konsili-konsili itu lebih mengarah kepada kalau saya sebut salah namanya konsili Jamika, ya itu kan lebih mengarah kepada Kristen Goim dan Israel dan tidak membahas tentang khusus secara dogma doktrin yang seperti ini. Kenapa jadi Yamnia kau baca, Pak? Dengar dulu, saya cerita. Lu dengar dulu salah kok. Loh, kok begitu? Anda Lu langsung kok menyalahi salah begini? bagaimana? Lu Ya, bener tunggu dulu, salah kamu. Parah lu Kamu juga jadi orang gantian Yahudi. ngomongnya. Itu Kamu kamu jangan orang Yahudi, nyangga Pak. dulu. Jangan ya sanggah dulu. Jauh Ya, sekali. Maksud saya begini, Udah buru. Udah. sebelum 325 itu perjalanan gereja kita mengenal Yohanes murid Yesus, punya Polikarpus, punya Irenaeus, Hippolytus dan sebagainya. Kesini-sininya masih benar kawan. Ketika nanti abad yang keempat ke sana di mana
terjadi sebuah pergolakan, pertumpahan darah sedemi sampai hari ini buahnya. Udah kan gue udah duga. Ya Udah gue duga, lu nggak ngerti. Udah gue duga. nggak ngertinya gimana? Udah gue Jelasin. duga. Serius. Jelasin. Apa pertumpahan darah apa ya? Pertumpahan darah seperti apa coba? Ketika terjadi inkuisisi gereja, Oh, wah ini orang begini nggak bisa diajak debat. Lu hargain dong, Bre. Ini Kamu lu, jangan. Bre. dengar Jangan- ini. jangan Kamu dengar. saya punya buku yang Saya juga paling- bisa loh taruh PS di depan loh. PS Aderion saya bisa loh. Gak main-main loh, Ya, bisa. ya terserah kalau namanya Tapi itu pertanggung jawabin itu PS-nya. iya PlayStation bisa kalau cuma PS. Itu pertanggung jawabin Pak. Saya nggak peduli loh. Kalau pada Jadi saat nggak ada usah orang, lah. Ah, Kalian udah. ini Nggak usah, Kak. yang merasa Yang Tritunggal merasa. banget. Kalau Loh, saya tuduh kamu kamu apa? punya Tuhan, Loh, kamu kamu punya Tuhan 3 gimana? Berantem. Lu nggak Triteisme mungkin lah. gimana kamu? Nah, tidak, Ini- pasti kamu nggak belajar. Pasti kamu nggak belajar. Sama Ini kan seperti kamu Kores kamu. menstigma. Kamu pasti menstigma sama Kores orang. sama. Kamu punya Stigma Tuhan orang. 3. Nanti di Maaf, surga Pak. Tuhanmu siapa? Saya tanya kamu, Tuhanmu di surga siapa nanti? Siapa yang Tuhanmu duduk di di singgasana surga? Siapa? Tanya. Aduh. Nggak itu mah nggak paham, cuma dia ngotot aja. Gimana lah, maaf Bang Rion ya. Semuanya teman-teman yang maaf. Saya mau belajar sini, kalau ribut saya nggak. Jadi maaf ya kawan. Jadi mereka ini lebih galak kalau saya diskusi dengan Juma, diskusi dengan Ripa. Mereka ini jauh lebih galak loh. Antar kita bodoh. Kristen ini nggak perlu berdebat lah di sini. Kurasa cukuplah di room tertutup Tetapi lah. mereka ini menganatema Kalau ketawa kita yang lain. kawan. Mensesatkan kita, membidatkan kita. Bahkan kita ini dianggap masuk neraka semua ini. Seperti John Calvin. Waduh, itu bahaya sekali. Ngeri. Jadi inilah yang terjadi. Kenapa terjadi perpecahan gereja yang sedemikian mengerikan itu? Ada roh agamawi di sini yang mengerikan. Apakah sampai hari ini Katolik dengan Protestan bisa akur? Nggak bisa. Tapi kalau saya memandang Katolik itu saudara kita, nggak ada masalah. Gereja Ortodoks saudara kita, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka udah merasa lebih benar, merasa lebih suci, merasa lebih hebat. Kita Makanya diskusi. tadi saya udah bilang Bang Felix, ngapain dinaikin? Tadi dia udah pada minta naik semuanya. Mari buka. Nanya baik orang muslim. Kita menjelaskan aja dipotong. Masa beretikaan Kores? Maaf semaaf-maafnya. Saya bicara tadi Kores masih mau mendengarkan. Oh iya ngomong deh. Kita pun nggak nangkap jadinya lagi gini. Kalau niatnya untuk berantem, coba cari lapangan, cari orang di luaran, tonjok sekali juga berantem. Takut mereka itu kalau kita begitu. Cuma di sini doang, keluar-keluar di sini. Kita jelasin. Kita pun mengerti sejarah gereja. Saya pun tidak antipati dengan bapak-bapak gereja. Tapi sebatas kalau udah kemari abad keempat yang kemari, ada mereka yang menjadi pemimpin gereja itu yang dari politik, yang orang agnostik, yang dari filsafat masuk di dalam kepemimpinan gereja yang sakral itu. Kalau kita tahu karena apa? Karena mereka punya kedudukan dekat dengan pemimpin dan lain sebagainya. Saya bilang sampai abad yang ketiga pertengahan, gereja itu masih on the track loh. Kita harus akui yang namanya Polikarpus, Irenaeus, Hippolytus dan lain sebagainya kita akui. Jadi kita nggak boleh antipati dengan bapak-bapak gereja juga. Justru kita ada hari ini adalah estafet dari pelayanan mereka. Tapi tetap soresnya kita, akarnya kita kan Yesus dan para rasul. Jangan lari dari situ. Nanti kalau saya tanya, yang paling legal standing di mana? Konsili mana? Konsili Nicea kah? Konsili yang mana mau dia tunjukin? Ya itu, jadi bingung kitanya. Orang ini merasa benar, ada orang menyangka jalannya lurus, ujungnya maut. Yang begitu-begitu. Gini Bang Felix ya, aku tengahin ya Bang Felix, aku tengahin. Karena aku tadi duluan di sini sama Pak Ben sama si Kores ya. Belajar untuk menghormati, karena pastor Ben ini bukan setahun 2 tahun untuk mendapatkan gelar pastor. Otomatis dia dari segi sejarah dan latar belakang dia pasti udah lebih tahu.
Siapa sih dia? Sekolah juga enggak kok. Paling dapat di mana sih, dari gereja kan? Tapi Pastor Ben ini sudah punya legitimasi, punya ijazah. Itu Bang Felix harusnya tahu mengangkat orang tuh yang sebatasan mana gitu loh. Iya. Kalau buat saya, kalau untuk orang untuk ngajak-ngajak ribut, mending saya mingkir. Saya nggak tujuannya ke mana-mana itu membuat ribut. Lu mau ributin sejarah silahkan. Saya minggir, Bang. Tadi udah saya bilangin kamu saya untuk mau belajar bilang. Tapi udah pada naik, udah pada ribut. Biasa. Oke, aku turunkan aja kalau mau kecil hati lah. Saya minta maaf lah. Gitu aja sama. Saya lebih bagusan naikin Kores, Bang. Serius saya bilang Bang Felix, naikin Kores, saya diskusi sama si Kores. Toh si Kores aja bisa kok terima omongan saya. Pastor Ben, Iya. kita lanjutkan Iya. diskusi yang tadi yuk. Ayo diskusi, ayolah diskusi enak. Coba. Saya bisa terima. Salam Perben, salam. Iya. Ya, silakan. Kita lanjutkan yang tadi. Saya belum mendapatkan dari Pastor Ben itu dasar Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tadi Anda juga kan teman saya yang debat sampai tadi di mana itu tadi suara Anda Ya itu udah, kita nggak usah kembali yang tadi. Saya nggak Oke, suka. oke. Lanjut Iya. aja. Saya belum temukan di mana datanya ada yang menyatakan secara tegas bahwa Yesus Bapa itu sendiri. Yesus bilang aku dan Bapa satu. Coba itu Anda ini dulu, Anda bantah dulu. Saya bertolak dari itu. Oke. Saya akan bantah ya. Bentar, saya ada materi itu. Boleh saya dikasih di kemarin ini, saya minggu lalu saya sudah bahas ini di WFM ya. Videonya ada dan itu di live kan. Tapi saya akan jelaskan untuk Pastor Ben demi kita bisa belajar bersama. Baik. Iya. Jadi saya katakan begini. Perhatikan ya. Satu, tidak senantiasa bicara bentuk atau wujud. Iya. Ini satu ini. Satu apa? Satu apel. Dari kata EHT. Tapi itu, ini ya. juga satu. Bisa disebut satu. Betul, satu piring. Ya, oke. Oke, satu apa? Jadi gini ya. Jumlah banyak tetapi satu jenis apel. Kalau ini satu jenis apel tetapi bisa dikatakan ini sifatnya matang. Ya. Jadi satu jenis apel dengan banyak apel satu jenis tapi sifatnya sama, sifatnya matang. Ini satu. Jadi kata satu di situ harus dipahami dulu apa teks Yunaninya. Saya langsung ke intinya aja. Iya. Oke ya, ini kan ayatnya kan? Aku dan Bapa satu. Iya, toh? betul. Iya. Bahasa Yunaninya begini bro. Ego kai hopater es men. Kalau letter diterjemahkan dari Yunani, aku dan Bapa. O itu penegasan kepada Bapa. Aku dan Bapa K1 kami adalah kalau secara urufiahnya. Jadi kalau ego kai hopater es men, kata demi kata, aku dan Bapa satu, kami adalah. Namun bisa dirubah ini kalimatnya ini, aku dan Bapa kami adalah satu kalau di Indonesia kan. Oke, kita lihat ya. Baik. Kata satu itu dalam kata teks Yunani penggunaan kata satu itu bisa merupakan kata ganti. Jadi kalau satu itu dalam bentuk kata ganti itu ada memakai kata eis, Yohanes 6 ayat 8. Tapi kalau kata sifat dia memakai kata hes, ya Yohanes 10 ayat 30 yang kita bahas. Tapi kalau dalam bentuk penekanan itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 20 bentuk penekanannya pakai kata n. Jadi eis, hes, n itu beda. Saya coba lihat di sini. Emang dulu makan cacing? Aku dan Bapa, aku di situ itu pronoun personal bahasa Indonesianya aja. Itu kata ganti orang pertama subjek tunggal subjeknya. Ya. Kata dan di sini itu conjunction coordinating copulative, artinya kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan.
sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan maupun kekosongan. Kata Bapa itu noun maskulin singular, ini bentuk tunggal subjek. Jadi dari kata ini ada dua kata orang pertama tunggal subjek. Jadi kata aku itu subjek tunggal pertama, kata Bapa juga itu kata tunggal subjek. Itu kata benda. Oke? Jadi kata aku di sini merupakan kata ganti orang pertama tunggal sebagai pelaku. Dan tentu aku di sini menunjuk kepada Yesus sendiri. Iya. Sedangkan kata Bapa merupakan kata benda maskulin tunggal sebagai pelaku, dan tentu kata Bapa di sini menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi kata dan dalam kalimat aku, Yesus dan Bapa merupakan kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan atau menyelaraskan subjek. Di sini ada dua subjek, yaitu aku dan Bapa dalam mengerjakan sebuah pekerjaan atau kegiatan, sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan maupun kekosongan. Jadi ketika Yesus katakan aku dan Bapa, itu bukan berbicara wujud fisik Yesus, tapi itu dalam konteks karyanya. Jadi kata dan dalam kalimat aku dan Yesus Bapa tidak boleh diartikan bahwa Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Tetapi kata dan di sini menunjukkan dua subjek pelaku yang disatukan, dihubungkan, diselaraskan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Kita lihat lagi di sini. Kami adalah satu. Kata kami di sini itu kata kerja orang pertama jamak sekarang dan terus menerus. Perhatikan. Jadi kata kami adalah itu bentuk kata kerja. Sedangkan satu itu bentuk kata sifat, adjektif, neutral, singular, nominatif, no degree. Kata sifat netral tunggal, subjek, sederhana, setingkat, setara. Kami dalam teks ini menunjuk kepada Yesus, aku, dan Allah Bapa sama-sama sebagai orang pertama yang sedang bekerja dan terus mengerjakan suatu pekerjaan. Itu maksudnya di sini. Kemudian Yesus dikatakan satu di sini, Yesus, aku dengan Allah atau Bapa sama-sama memiliki sifat. Ini sifat ya. Jadi kata di sini kata sifat. Bentar ya, saudaraku. Ini Bang Kiss Off atau Bang Haleluya, boleh digantian dulu bentar Bang, sama Bang ini Bang Malikin. Boleh Bang? Oke, perhatikan ya. Jadi Yesus di sini aku dengan Allah itu sama-sama memiliki sifat yang sederajat, setingkat, setara dalam mengerjakan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan terus-menerus. Oke ya, jadi kalimat kami adalah satu, Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus mengerjakan secara bersama-sama. Yesus dan Allah mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat yang sederajat, setingkat, dan setara. Artinya, seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan dikerjakan oleh Yesus itu merupakan pekerjaan Allah dan sedang bekerja bersama-sama Allah. Dapat juga diartikan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas. Contoh, di dalam ayat 25 pasal ini ya, dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Baru ayat 32 dikatakan, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepada kamu. Jadi Yesus itu memperlihatkan Naikin host. apa yang menjadi pekerjaan Bapa itu. Semoga dimengerti. Kalau mau dikembangkan lagi nih, banyak sekali penjelasannya. Silakan nanti di video saya di WFM atau di Arben Channel, aku dan Bapa satu. Jadi itu tidak menunjuk bahwa Yesus adalah Bapa, bukan. Tapi Pak Erben, ini saya mau nanya. Yesus itu adalah wujud nyata dari seluruh kehendak dan karya Bapa untuk dunia ini. Oke, Pak Erben, saya mau nanya, Pak Erben. Jadi roh di dalam Yesus itu roh siapa? Jangan dulu lari ke sana. Ini dulu, sudah mengerti nggak ayat ini? Oh, udah ngerti. Karena konsepnya satunya kita udah beda. Makanya saya nanya, roh di dalam diri Yesus itu roh siapa? Yesus sebagai manusia, dia memiliki hakikat manusia yang sempurna. Hakikat manusia yang sempurna, kalau orang menganut trikotomi, maka ada namanya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau orang memiliki pemahaman yang namanya duikotomi, maka Yesus memiliki yang namanya jasmani dan rohani. Oke. Kalau dilihat Yesus jadi yang di dari dalam segi diri Yesus trikotomi, itu siapa?
Yesus sebagai manusia memiliki roh insani. Roh insani. Berarti Insani, roh insani itu insani, digarisbawahi jiwa roh insani. insani ya. Iya, Bentar, Pak Yesus Bel. juga memiliki jiwa, pikiran. Pikiran Iya, sebagai jiwa insani apa jiwa insani juga apa rohnya aja yang insani? Semuanya, tubuh, jiwa, dan roh Yesus itu Oke. manusia yang sempurna. Oke, rohnya insani, jiwanya insani, nggak apa-apa. Tubuhnya Lalu kita juga balik insani. dulu ke Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Kenapa bicara Yesaya, Yesus? Itu terlalu jauh Loh. konteksnya. Yesaya itu nubuatan tentang Mesias. Nggak tahu kalau Pak Erben nggak menerima Yesaya Aduh, 11 itu jangan ayat 2 dan 3 itu terlalu nubuatan nggak apa-apa. Yesaya berapa tadi kau bilang? Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu nubuatan Mesias. Kalau Pak Erben nggak terima itu sebagai nubuatan Mesias ya nggak apa-apa. Bukan. Berarti kita punya Mesias berbeda. Itu, bentar. Mesias itu siapa sih? Loh, Mesias itu Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya Mesias adalah itu kalau Allah yang datang ke dunia atau sosok utusan Allah yang datang ke dunia? tunggu dulu Pak Erben. Tadi kan Bukan, Pak Erben kalian jangan menyatakan lari-lari. Ayat kok yang tadi gimana? kejauhan. Bentar. Loh, Pastor Ben udah mengerti nggak? Astagfirullah. Bukan. Jangan bilang napasnya. Bentar kita sapa dulu nih. Ada sudah kita masuk. Itu menurut saya. Selamat malam Pak John. Bagus. Bukan, Anda jangan Salah Anda. tidak. Yesus tidak salah datang menjadi orang Israel dari suku Yehuda. Tidak salah itu. Jadi kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Ya karena bahasa Yunani bahasa internasional. Pada waktu itu, ya kita setuju tentang Ya itu. sudah pada waktu itu. Emang kapan ditulis Injil? Apa Pak Erben? Nggak apa-apa, kita berbeda masalah itu. Ini yang menjadi konsepnya adalah begini. Ini Raja Damai. Raja Damai itu apa? Ini Raja Damai ya, Sar Shalom. Ini kita lagi mencari Sar Shalom kita. Raja Damai. Mesias itu Raja Damai. Nih, Sar Shalom itu dinyatakan seperti ini. Roh Elohim ada padanya. Nah, balik lagi. Saya nanya apa Erben? Tadi Pak Erben menyatakan di dalam diri Yesus itu tidak ada roh Elohim, tapi roh insani. Kalian salah. Makanya kalau mendengar Roh insani. yang baik. Pak Ben, tadi Yesus, saya salah dengar nggak? Tadi dinyatakan bentar. apakah? Bentar, Pak Aduh. Erben, bentar. Betul Anda Di sini berkata Pak- roh insani. Anda ngomong tadi roh Yesus insani, manusia, kan? Erben. Nah, Sebentar. Pak Ben saja yang sebagai pastor mendengar, Dengar ya, dulu. Pak Erben menyatakan Aduh. di dalam diri Yesus adalah roh insani. Sebentar. Tunggu Kalian Pak mengerti nggak? Erben. Pak Saya Erben bicara 15 menit saya kasih waktu. Yesus. Bentar Pak Erben. Bentar Pak Hakikat Erben. manusia Yesus. Saya belum berbicara Roh Kudus apa. Saya masih berbicara hakikat Yesus yang manusia. Bahwa hakikat Yesus yang manusia, dia adalah memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Itu manusia. Rohnya roh apa? Roh Dia insani. sebagai manusia ini dulu. Tetapi Iya, rohnya kalau roh kamu insani. mau katakan, apakah roh Allah mendiami Yesus? Ya roh Allah maha hadir. Roh Allah berkarya pada Maria. Berarti sejak nggak dalam beda rahim. dong saya. Tapi berarti nggak bukan beda dong saya berarti sama Yesus. bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Allah. Jadi Yesus itu memiliki roh Allah